Wacana pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza yang diinisiasi oleh Donald Trump ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini benar-benar langkah kemanusiaan atau justru bagian dari kepentingan geopolitik Amerika dan sekutunya? Untuk membahas hal ini, kita akan berbincang dengan dua narasumber, Respiratoris Saddam Al-Jihad, staf khusus Kepala Staf Presidenan, yang akan memberikan pandangan pemerintah Indonesia terhadap dinamika global dan dampaknya bagi Palestina. Dan ada juga hadir di studio Dina Prapto Raharja, praktisi hubungan internasional sekaligus pendiri Synergy Policies, yang akan memberikan analisis kritis dari perspektif hubungan internasional dan tata kelola keamanan global. Selamat malam Mbak Dina, Mas Jihad. Selamat malam. Saya ke Mas Jihad dulu dari pemerintah. Ini kan kita dari Mas Saddam, sorry ya. Saya panggilnya Mas Saddam. Saddam. Ya, sorry. Ini kan dari periode ke periode sebenarnya pemerintah Indonesia ini mengedepankan two-state solution ya untuk masalah Gaza ini. Nah, kalau sekarang Donald Trump membentuk badan perdamaian lah kalau boleh dibilang ya. Apakah Indonesia melihat inisiatif ini masih sejalan dengan two-state solution yang selalu kita canangkan atau justru bertentangan? Yang pertama adalah bahwa kalau kita mau berbicara soal perdamaian, maka kita harus melihat bagaimana amanah dari konstitusi kita. Bagaimana di alinea 1 terkait dengan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, kemudian di alinea 4 bagaimana ikut serta menjaga ketertiban dan juga perdamaian abadi. Nah, dalam posisi ini di bulan September kemarin Pak Presiden dengan tegas dan lantang terkait dengan two-state solution. Nah, setelah itu kemudian di 17 November kita bisa melihat bagaimana ada resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Nah, itulah yang kemudian menjadi pondasi awal ketika ada namanya Board of Peace. Nah, ini yang kemudian keikutsertaan Indonesia di kancah perdamaian ini adalah menjadi andil dalam peran utama untuk kemudian memperjuangkan dari kemerdekaan Palestina ataupun bagaimana menciptakan perdamaian Palestina. Nah, disinilah yang kemudian Board of Peace ini menjadi sarana struggle from within. Artinya di situ kita berjuang dari dalam, pemerintahan Republik Indonesia berjuang dari dalam untuk apa? Untuk menjaga bagaimana hitoh perjuangan dari pemerintah Republik Indonesia tetap kemudian yaitu kemerdekaan Palestina. Itu yang pertama. Jadi mengedepankan two-state solution tetap menjadi garis utama ya dalam badan perdamaian. Tapi begini, saya ke Mbak Nina deh. Ketika Amerika Serikat ini kita ketahui ya, siapa sih nggak tahu Amerika Serikat sekutunya Israel gitu. Membentuk badan perdamaian seperti ini. Objektif nggak sih sebenarnya nanti cara kerja mereka ini nantinya? Gini, kalau kita bicara soal geopolitik, kemudian Board of Peace ini kan juga salah satu perkembangan dari geopolitik. Nomor satu itu jeli. Supaya kita tidak jatuh dalam jebakan narasi. Betul. Jadi kalau kita coba disandingkan lah, saya mengajak rekan-rekan sekalian menyandingkan antara Board of Peace yang dibentuk lewat resolusi PBB Dewan Keamanan 2803 di bulan November 2025 dengan New York Declaration yang juga dilakukan di PBB bulan Juli 2025. Itu satu nafas sebenarnya ya. Dengan piagam Board of Peace yang kemarin dicanangkan di Davos oleh Trump. Anda bandingkan, apakah itu dua hal yang sama? Simpulan saya tidak. Jadi Trump itu sebenarnya membajak nama Board of Peace. Elemen-elemen dari Board of Peace yang ada di piagam di resolusi PBB untuk kepentingannya dia. Coba perhatikan pengambilan keputusan dalam Board of Peace yang diumumkan, kemudian juga dipertegas bahkan oleh itu anaknya ya, Jared Kushner ya, yang mengatakan bahwa fokusnya itu adalah kalau saya ya berpikirnya itu saya kira Board of Property. Nah ini Board of Property atau Board of Cosmetics. Jadi yang dibahas itu lebih soal kita membangun bukan two-state solution, tapi membangun tanah yang ada, kemudian mendirikan real estate, mendirikan hotel, luxurious place. Jadi elemen yang tadi saya bilang satu nafas ya dari New York Declaration, which is pengakuan atas kedaulatan Palestina, di mana Palestina di situ harus didorong, disupport lewat waktu itu Liga Arab. Disebutkan sekali Liga Arab akan mendukung kerja-kerja dari orang-orang Palestina, teknokrat yang ahli di bidangnya masing-masing untuk mempersiapkan dirinya governance ya, tata kelola pemerintahan, bahkan urusan civil service. Gitu. Kalau nah, gitu, itu ada. Ya, kalau gitu saya ke Mas Adam lagi. Gimana nanti istana atau dalam hal ini juga
Presiden Prabowo Subianto, Pak Presiden ini jangan sampai terjebak seperti yang Mbak Dina bilang tadi, jangan sampai terjebak dengan narasi-narasi yang dibangun oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jangan sampai tadi jadi board of property atau board of cosmetics kalau saya bilangnya, karena ini kosmetik politik jadi arahnya kalau saya lihat. Ya. Kalau kita melihat seperti itu, bahwa kita harus memahami bahwa Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Ya, artinya kalau dalam komunitas ataupun ekosistem internasional ini banyak sekali jebakan-jebakan Batman sebetulnya. Ya, kalau misalkan kita melihat BRICS misalkan, apakah kemudian Indonesia terjebak dalam BRICS? Apakah Indonesia terjebak dalam OIC? Apakah Indonesia terjebak dalam G7 ataupun G20 dan sebagainya? Nah, kita harus bisa memandang bahwa ini adalah landasan yang paling dasar adalah amanah konstitusional. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar kenapa pemerintahan Republik Indonesia ikut andil dalam sebuah perjuangan, ya, perjuangan yang tadi kita dasarnya adalah kemerdekaan rakyat Palestina. Oke, ikut andil. Nah, saya stop di situ sebentar. Dari awal pembentukan Board of Peace ini, Indonesia benar-benar involved sejak awal dalam hal ini Presiden Prabowo? Betul. Tadi kita bisa melihat Pak Menteri Luar Negeri juga sudah menyampaikan bagaimana ada konsultasi ya terlebih dahulu dengan tadi ada negara-negara Arab ya, tadi yang disebutkan bagaimana ada Qatar, kemudian ada Uni Emirat Arab, ada Mesir, ada Turki, kemudian ada Mesir dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi karena mereka dalam posisi geopolitik di situ yang paling dekat antara Palestina dan Israel adalah negara-negara tersebut. Nah, ini yang menjadi landasan kemudian, dan mereka juga ada di dalam Dewan Keamanan PBB. Artinya dalam posisi resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 ini yang kemudian kita ini ada nafas yang memang kita harus perjuangkan. Nah, disitulah makanya Indonesia mengambil peran utama. Nah, peran utama ini didasarkan apa? Didasarkan tadi bagaimana Pak Presiden menegaskan two-state solution di bulan September. Nah, setelah itu kemudian ada rangkaian terkait dengan Board of Peace. Nah, langkah inilah yang kemudian kita juga melihat bahwa akan ada namanya National Committee for Administration of Gaza. Nah, di situ diketuai oleh Ali Saad, dan disitulah yang kita bisa melihat bahwa akan ada rekonstruksi, akan ada perbaikan daripada Gaza itu sendiri. Bagaimana nanti kemudian suplai kemanusiaan bisa masuk dengan banyak dan sebagainya. Ini adalah bagian dari kebaikan untuk kemanusiaan itu sendiri. Itu yang menjadi inamal amalud biniatnya Republik Indonesia. Nah, kalau begitu Mbak Dina punya optimisme yang sama dengan apa yang diungkapkan oleh Mas Sadam, sekaligus juga mengurangi risiko Dewan ini justru melegitimasi status quo pendudukan dengan bungkus perdamaian kalau saya lihat. Lihat baik-baik sekali lagi dengan jeli ya, bahwa two-state solution itu sejak awal baik Israel maupun Amerika yang ada di Board of Peace itu udah nggak setuju. Bahkan hari ini sesudah diumumkan di Davos, Israel sudah berusaha mengambil langkah apapun untuk memblokir siapapun yang berusaha masuk ke Gaza. Ya. Dan Trump berusaha untuk bypass itu semua dengan cara mendesain bentuknya seperti korporasi nih, si Board of Peace ala Trump ya. Jadi ini memang ujung-ujungnya duit kalau Donald Trump ini. Saya bilang sekali lagi ini bukan Board of Peace PBB ya, beda. Ini totally different. Jadi Indonesia harusnya jangan bingung. Bagi teman-teman yang di KSP tolong dicek ulang. Karena kalau saya ngelihat statementnya Menteri Luar Negeri Sugiono ya, tempo hari dia bilang bahwa proses pembentukan badan ini berlangsung cukup cepat sehingga berakhir sebelum tanda tangan. Lalu kemarin saya di Kompas TV kan jumpa dengan anggota parlemen ya, Komisi 1, terus dia bilang waktu itu nggak ada sih sebenarnya pembicaraan. Saya tanya kan apakah ada pembicaraan dengan DPR soal join di Board of Peace? Enggak sih, kita ngomongnya cuma two-state solution. Selebihnya kita serahkan pada Presiden. Itu sudah melanggar Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. Karena secara spesifik di Undang-Undang Hubungan Luar Negeri itu disebutkan bahwa kalau kita mengambil bagian dalam perjanjian internasional juga termasuk untuk soal perdamaian harus melalui approval dari DPR. Jadi menurut saya itu nggak bisa diambil ringan ya. Jadi kalau kita bilang kata-katanya pembentukan badan ini berlangsung cukup cepat daripada kita terlambat kita masuk. Ini menegasikan yang disampaikan oleh Mas Sadam tadi bahwa Indonesia itu terlibat dari awal. Ini kayak orang kebablasan lagi, yaudah daripada ketinggalan. Ini fenomena internasional disebut bandwagoning. Kalau gitu menarik juga kita bahas soal risiko risk. Ketika Board of Peace ini kan dibentuk di luar
atau dikelola oleh badan atau lembaga yang di luar Dewan Keamanan PBB. Ini juga pasti akan menimbulkan risiko ketika ada one prestasi lah katakannya dengan perjanjian-perjanjian tadi, tapi tidak bisa dilindungi oleh negara-negara yang tergabung dalam Dewan Keamanan PBB. Saya akan tanyakan hal itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam pada Mas Adam. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan lagi perbincangan malam hari ini, saudara. Tadi saya sempat bertanya kepada Mas Adam, kalau kita bicara risiko, ya ini ngeri-ngeri sedap juga sebenarnya. Karena Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Donald Trump ini kan di luar Dewan Keamanan PBB ya. Ketika ada one prestasi lah katakan, ada yang melenceng sedikit nih, ada yang tidak sesuai dengan komitmen bersama yang sudah dibangun oleh Board of Peace ini, tidak ada yang negara-negara lain yang bisa membackup lah kata lainnya. Kalau yang bisa membackup mungkin yang ada di dalam, tapi kalau saya lihat yang di dalam ini juga sebenarnya nurut-nurut juga kepada Amerika Serikat. Jadi gimana menengahi ataupun mengantisipasi jika ada risiko-risiko yang saya sebutkan tadi muncul di tengah jalan? Iya, saya kira tadi ya, bagaimana kajian dari pemerintah Indonesia itu kan dalam konsep ya, dalam fokus itu menjaga perdamaian dunia ya, terutama terkait dengan memerdekakan Gaza. Itu ini ya dulu, landasan utamanya di situ dulu. Nah, kemudian kalau memang dalam konsepsi ini kemudian melenceng ya, dalam ini kemudian akan menjadi sebuah karena itu kan public diplomatic sphere itu kan ruang yang terbuka ya. Artinya dalam posisi itu ya pemerintah Indonesia bisa melakukan apapun dengan ketegasannya. Nah, dalam hal itu ya. Yang kedua, bagaimana tadi politik luar negeri bebas aktif tadi yang saya sampaikan ya, bahwa ketika Donald Trump membuat Board of Peace, kemudian Indonesia kemudian masuk dan ini sudah dalam dialog yang tadi beberapa negara Timur Tengah juga hadir di dalam situ. Ini ada keterlibatan negara yang memang ada hadirnya Indonesia ini dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Oke. Ya. Bicara soal pertimbangan, ada syarat nggak sih sebenarnya yang dikhususkan kepada Board of Peace ini, terutama Amerika Serikat? Oke, kita bergabung, tapi syarat ini harus dipenuhi. Ada nggak kira-kira syarat-syarat itu? Ya kemarin kan kalau misalkan kita mendengar syaratnya ada pendaftaran tadi itu ya, ada 1 miliar US dollar tadi itu kan. Kemudian itu yang memang kemarin juga tadi saya izin untuk menyampaikan sedikit terkait dengan DPR misalkan. Kemarin Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI juga sudah menyampaikan bahwa ini ada dukungan dari DPR, tapi ya ini akan dipanggil Kementerian Luar Negeri untuk mengklarifikasi kira-kira apa saja yang kemudian terutama tadi dengan anggaran yang 17 triliun itu apa saja yang kemudian dilakukan ketika memang itemnya itu apa saja dan sebagainya. Apa saja yang dilakukan kemarin ketika sudah masuk di Board of Peace dan sebagainya. Nah, itu yang sudah dilakukan. Artinya dalam posisi ini Kementerian Luar Negeri dan dari Komisi 1 DPR RI akan melakukan RDP. Nah, memang kemarin secara persetujuan dan sebagainya lebih cenderung kepada two state solution. Tapi dalam posisi itu two state solution itu kemudian ada ruang publik, ada diplomatic sphere yang memang ternyata di situ adalah cara kita untuk struggle from within. Artinya bagaimana berjuang dari dalam, kemudian mempertahankan argumentasi terkait dengan perjuangan bangsa Palestina untuk penghapusan penjajahan di atas dunia dan sebagainya. Nah, dalam posisi ini kemudian akan ada dialektika kembali dengan DPR RI, yaitu melalui rapat dengar pendapat di sana. Nah, itu sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 1 Dev Laksono. Nah, dari itulah kita bisa melihat bahwa tetap ada keseimbangan trias politika di dalam negeri. Bagaimana kebijakan luar negeri itu harus bagaimana komitmen dan komunikasi antara DPR RI dengan pemerintah itu berjalan. Oke. Mbak Dina, tadi sempat disinggung juga oleh Mas Adam soal peran kita yang punya posisi politik bebas aktif katanya. Saya bertanya juga nih, kita benar-benar bebas dan benar-benar aktif nggak sih sebenarnya dalam konteks Board of Peace yang dikelola oleh Donald Trump sejauh ini? Saya bilang aktif, tapi kebebasan tanda tanya besar. Karena independensi itu tanda tanya besar. Karena gini, sekali lagi mohon teman-teman sekalian membandingkan antara dua dokumen PBB sebelumnya dengan charter yang dibuat oleh Donald Trump. Dari sisi kurun waktu mandatnya Board of Peace ala Donald Trump, itu dia bilang dengan 1 miliar dolar itu sampai 3 tahun.
Sementara kalau dalam mandat PBB itu cuma 2 tahun sampai 2027. Artinya ini kan dia bikin sendiri tuh extension. Terus ada format yang tadi saya bilang seperti korporasi, ada dia sebagai chairman yang baca deh dengan teliti itu dia menjadi penentu akhir kan. Sementara kalau kita bilang toh teman-teman kita negara-negara muslim lain join dan kita udah konsultasi. Perhatikan lagi dengan jeli karena negara-negara muslim yang disebut tadi, katakanlah Turki, Qatar, Saudi Arabia, mereka itu memang sudah dikenal dari dulu punya kepentingan. Jadi buat mereka bebas itu no problem. Memang itu sesuai dengan konstitusi mereka berdekatan dengan Amerika. Sementara kalau kita perjuangan kita nomor 1 kedaulatan Palestina dan bebas dari kolonialisme, caplokan, okupasi atas tanah Palestina. Karena ini kan konteksnya perdamaian Palestina ya. Tapi kalau ditarik lagi ujung-ujungnya adalah tadi soal bisnis atau segala macam investasi. Jangan sampai di tengah jalan ada yang mengambil keuntungan kan gitu. Di tengah jalan ada yang mengambil keuntungan. Tapi saya ingin tahu juga sebenarnya Mas Sadam, apa sih sebenarnya yang paling indikator yang paling terlihat Indonesia ini sangat bergantung dalam hal apapun kepada Amerika Serikat misalnya? Ya enggak, saya mau bilang begini dulu Mbak. Bahwa politik luar negeri bebas aktif kita itu adalah bagaimana tadi yang disampaikan ya di alinea 4 bahwa ikut serta dalam ketertiban dunia. Nah dalam posisi ini tadi yang saya sampaikan ini jelas kok kita bisa aktif di dalam BRICS. BRICS juga kalau misalkan Amerika pun akan memandang Indonesia tidak bebas dalam BRICS. Begitu juga ketika karena itu BRICS itu kan kontra dengan Amerika lah ya. Beda lagi lah kalau BRICS agendanya belum jelas dan itu multilateral. Nah dalam posisi itu kita bisa melihat bahwa begitu juga ketika memang two state solution ini kita harus berjuang dari dalam dan ini amanah konstitusi kita. Sekarang saya mau bertanya, apakah jalan dari luar ataupun dari dalam ketika ini sudah ada diplomatic spare yang memang ada di depan mata, kemudian kita tinggalkan begitu saja? Nah, ini yang kita harus lakukan. Ikut sertaan Indonesia dalam diplomatic spare ini yang kemudian menjadi langkah pemerintah Republik Indonesia untuk memperjuangkan dari dalam. Walaupun dalam konsep kemudian ini dalam posisi ini apakah show powernya Donald Trump atau kemudian ini perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Nah, ini yang kemudian kita harus menjadi keseimbangan di dalam. Kalau misalkan kita tidak ada di dalam, bagaimana kemudian tadi yang misalkan diksi kemudian narasi yang kemudian dibangun adalah ini hanya menjadi properti dan sebagainya, itu kemudian kita tinggalkan begitu saja. Padahal perjuangan bangsa Palestina membutuhkan mayoritas muslim yaitu Indonesia misalkan. Nah itu yang kemudian tadi pagi juga kita mendengar bahwa teman-teman relawan yang ada di Palestina itu berdiskusi berdialog dengan masyarakat Gaza, senang kok dengan hadirnya adanya Board of Peace ini. Gitu. Sebelum saya masuk kepada apa sebenarnya yang dibutuhkan rakyat Gaza atau rakyat Palestina saat ini dengan bentukannya Donald Trump ini, Board of Peace, saya tanya dulu ke Mbak Dina. Saya penasaran, curious juga sama apa yang dipikirkan oleh European State ya, ketika Indonesia berada di dalam barisan Board of Peace-nya bentukannya Donald Trump. Ketika diundang ke Prancis. Ketika European State juga sudah mulai jengah dengan kelakuannya Donald Trump ini. Enggak, saya mau garis bawahi poin beliau ya. Sadam bilang bahwa intinya adalah jangan sampai Indonesia ada di luar. Indonesia udah di dalam. Kita kan presiden Dewan HAM di PBB. Itu udah di dalam kita. Itu dia. Jadi justru dengan posisi kita ada di luar dari Board of Peace yang jelas-jelas cuma namanya aja, papan namanya aja Board of Peace, padahal isinya udah bukan, itu Indonesia jauh lebih kuat. Jadi kalau saya sebagai rakyat, saya mau bilang ke anggota DPR, kalau memang dipanggil Menteri Luar Negeri, tolonglah suarakan. Sebenarnya Indonesia itu sudah di dalam, dan sebagai Presiden Dewan HAM PBB harus dijaga itu suara dari New York Declaration yang mengatakan bahwa genosida itu harus diakui telah terjadi, sehingga kalau hanya kita bicara rekonstruksi demi perdamaian itu sebenarnya menurunkan marwah dari si Board of Peace itu sendiri. Karena ujungnya itu sebenarnya bukan cuma stabilitas semata, tapi perdamaian abadi. Ingat konstitusi kita ya. Itulah yang mau saya bilang bahwa keikutsertaan dalam ketertiban dunia ini kita nggak bisa dalam konteks ya ketika bicara soal komunitas internasional kemudian lantas kita memilih-milih.
Ini nggak bisa juga dalam politik luar negeri bebas aktif kita. Kita tetap menjalankan bagaimana kita menjadi presiden HAM dunia, tapi kita juga tetap menjalankan bagaimana kita ikut andil bagian dalam perdamaian dunia melalui Board of Peace. Dan juga kita tetap menjaga bagaimana ekonomi antara dunia barat dan dunia timur tetap berjalan. Nah, dalam konsep itulah bahwa itulah yang dimaksud politik luar negeri bebas aktif. Justru posisinya gini, kalau kita sudah masuk ke Board of Peace, sementara tadi Eropa udah nggak ikut, kita tuh kehilangan momentum besar sekali, Mas. Momentum besar karena Uni Eropa itu sekarang ibaratnya lagi ditendang-tendang sama Amerika Serikat, ditekan-tekan, dipaksa-paksa. Mereka itu momen terbesarnya mitra untuk mereka bangkit dan independen tuh sama Indonesia. Jadi kalau Indonesia malah bandwagoning, malah ngikut kekuatan besar, kita hilang kebebasan. Indonesia dalam posisi ini bukan mengikuti kekuatan besar, tapi menjalankan amanah konstitusionalnya. Apalagi alinea 4 itu kan jelas bagaimana ikut serta dalam ketertiban dunia, perdamaian dunia. Nah, inilah yang kemudian kalau dalam nomenklatur dalam tata negara, ketika kita berbicara undang-undang dan undang-undang dasar, levelingnya itu lebih tinggi undang-undang dasar. Maka ketika kita berbicara anggaran alinea 4 menjaga ketertiban dunia, itulah yang kemudian dilakukan Pak Presiden melalui hak prerogatif Pak Presiden berdasarkan undang-undang dasar alinea 4. Ya, meskipun dengan risiko tadi. Dan kemudian secara ketatanegaraan dengan DPR RI itu disampaikan komunikasinya dengan Komisi 1 dan akhirnya ada RDP. Nah, itulah bahwa bagaimana visi membangun policy itu di sana gitu. Ya, saya terakhir begini deh. Ya, apapun kepentingannya ini kan sebenarnya untuk warga Palestina, rakyat Gaza, dan kita punya komitmen itu sejak pemerintahan periode-periode sebelumnya, dan ini akan dicoba. Ya, ini terobosan, boleh dibilang ini juga terobosan meskipun agak banyak menuai kontroversi. Ini kita harus akui ini juga sebagai terobosan baru dari Presiden Prabowo. Tapi yang ingin saya tanyakan dari Board of Peace yang sudah dibentuk ini, saya ke Mbak Dina dulu, yang sudah dibentuk oleh Presiden Donald Trump dan kita include di dalamnya, Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani itu. Apa sebenarnya yang bisa menjadi tolak ukur bahwa Board of Peace ini benar-benar memperhatikan rakyat Gaza dan memberikan perdamaian seutuhnya untuk warga Palestina? Lihat aja, benar-benar bisa masuk nggak humanitarian aid ke sana. Kemudian juga betul-betul nggak itu yang tadi disuarakan di deklarasi bahwa kelompok teknokratik dari Palestina itu terlibat, didukung untuk bisa punya pengakuan atas kedaulatan Palestina. Itu aja kalau saya. Dan jangan sampai di whitewashing ya, atau dihapus genosida itu dari, ingat Israel itu masih tanggung jawab. Jadi kalau menurut saya selama itu nggak dibahas, kita sebagai pemimpin moral dunia ya soal HAM itu punya PR sangat besar. Terakhir Mas Adam, humanitarian aid tadi, bantuan kemanusiaan, benar-benar bisa dijamin oleh Tadi Pak Presiden sudah sampaikan bahwa humanitarian aid atau bantuan kemanusiaan masuk terus-menerus sekarang ini dengan adanya National Committee for Administration of Gaza yang dipimpin oleh Ali Saad. Nah, dari sinilah yang kemudian, dan itu adalah seorang teknokratik, bukan politik. Artinya dalam konsep ini kita bukan hanya melihat soal Palestina dan Israel, tapi di bagaimana komposisi politik yang ada di Palestina. Di situ ada Hamas dan Fatah, dan di sini bukan bagian dari Hamas dan Fatah. Artinya di sini orang teknokratik yang memang tujuannya adalah untuk membangun bagaimana Gaza dan juga Palestina itu dibukakan ruang sebebas-bebasnya untuk kemudian bantuan kemanusiaan itu hadir secepat-cepatnya. Baik, ini bagaimanapun nanti langkahnya kita akan lihat ke depan. Yang pasti rakyat Indonesia juga berada dalam barisan rakyat Palestina. Jika memang Presiden Prabowo bisa membawa misi ini, Board of Peace ini untuk memberikan perdamaian di Palestina, terutama di Gaza, kedaulatan Palestina terlebih itu yang lebih jauh lagi, tentu saja rakyat Indonesia akan happy, sangat-sangat happy karena mereka berada di belakang barisan warga Palestina. Terima kasih Mas Respirator Saddam Al-Jihad dan juga Mbak Dina Prapto sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu ya, kita bahas ini masih panjang. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Karena setelah jeda kami punya informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam. 2 bulan pasca banjir dan longsor Sumatera, lumpur dan debu masih menyelimuti sebuah kampung di Aceh, Tamiang. Sesaat lagi informasinya untuk Anda.